Berikutnya yang ke-9, zuhurut takhassus fil iqra. Masa berganti masa, akhirnya kemudian Al-Qur'an ini kan mengalami terus perkembangan dan perkembangan. Bukan dalam arti berkembang jumlah surat atau juznya, tapi berkembang dalam arti lebih serius dikaji, lebih dalam dan lebih rinci untuk dipelajari. Nah, termasuk nanti kalau kita pelajari kaitannya dengan tafsir, itu kan nanti tafsir ada corak Ibnu Abbas, ada corak tafsir Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Kaitannya dengan Iqra pun sama, pengajaran Al-Qur'an. Wa mazal al-khairu yaktur, kebaikan ini terus semakin banyak. Wa tarkiz yashtaddu fi anha'id daulah al-islamiyah. Fokus terhadap Al-Qur'an ini di berbagai penjuru daulah Islamiyah yang ada ketika itu semakin meningkat tinggi. Alal inayati bi tilawatil Qur'anil Karim wa hifdzih, untuk membaca dan menghafalkan Al-Qur'an. Hatta ruwiya annahu lamma waliya, sampai diriwayatkan bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah berarti ya. Kanu yaltaqun, orang-orang itu ketika bertemu papasan di jalan. Fayaqulu rajul li rajul, maka yang ditanyakan itu, mawirduka laila, kamu tadi malam baca surat apa? Papasan di jalan, di pasar itu, kamu tadi malam baca surat apa? Wiridmu apa tadi malam? Wirid Qur'anmu apa tadi malam? Kalau kita kan ketemu, kena zamanku toh. Ya kabar bro kan gitu kan. Wa kam tahfadzu minal Qur'an, ketemu di jalan, hafalanmu berapa juz? Ya, ketemu di jalan itu. Wa mata takhtim, kapan kamu khatam? Wa mata khatamta, kapan? Kapan kamu akan khatam? Kamu khatam berapa hari yang lalu? Khatam lagi kapan kira-kira? Ayo khatam bareng. Gitu. Jadi obrolan saking tingginya intensitas komunikasi terhadap Al-Qur'an itu sampai orang-orang ketika itu papasan di jalan yang jadi obrolan itu ya Al-Qur'an. Sampai seperti itu. Ya, sama ya. Insyaallah. Pindah tempat biar kalau enggak push up dulu. Wa hatta dhahara hunaka man wusifu bi annahum qad tajarradu li hadzal amr, dan sampai pada masa itu ada orang-orang yang disifati bahwa mereka itu memurnikan diri, ya memang spesialis untuk urusan Al-Qur'an. Wasaru kama wasafahum sahibul itqan, mereka sebagaimana yang disampaikan oleh penulis Al-Itqan. Siapa penulisnya Al-Itqan? Imam Suyuti rahimahullah. Ini antum nanti kalau masih ada waktu luangnya, harusnya masih ada ya, antum baca Al-Itqan, ini bagus sekali. A'immatun yuqtada bihim fi hadzal sya'ni wa yurhalu ilaihim min ajli, para imam yang diteladani dalam urusan ini dan dijadikan sebagai tujuan untuk mengambil ilmu Al-Qur'an kepada mereka. Wa qad adda minhum bil Madinah, di antara yang dimaksud di antara para imam yang spesialis di bidang qiraah ini yang ada di Madinah adalah Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa, kemudian Syaibah bin Nasah, Nafi' bin Abi Nu'aim, Imamul Qiraat bil Madinah. Di Mekah ada Abdullah bin Katsir, Humaid bin Qais Al-A'raj, Muhammad bin Abu Muhaisin. Di Kufah ada Asim bin Abi Najud. Terdengar familiar enggak Asim? Hafiz an Asim. Betul sekali. Sulaiman bin Al-A'mash, thumma Hamzah, thumma Al-Kisai. Wa bil Basrah Abu Amru bin Al-Ala, Asim Al-Jahdari. Kemudian Ya'qub Al-Hadrami. Di Syam ada Abdullah bin Amir, Atiyah bin Qais Al-Kilabi, Ismail bin Abdullah bin Al-Muhajir. Di Mesir ada Laith bin Sa'ad, Abu Diha Al-Misri, dan Warash. Warash itu nama aslinya Utsman bin Sa'id. Kulluhum talamidu Nafi' Imamul Qura' bil Madinah Al-Munawwarah. Washtahara min haula'i fil afaqi a'immatul qira'at as-sab'. Yang masyhur di antara mereka disebut sebagai imam qiraah sab'ah adalah satu Nafi'.
Nafi'. Perawinya ada dua, Qalun sama Warsh. Ibnu Katsir muridnya Qunbul sama Al-Bizzi atau Al-Bazzi. Kemudian Abu Amr perawinya adalah Ad-Duri sama As-Susi. Ibnu Amir perawinya Hisham sama Ibnu Zakwan. Asim perawinya Abu Bakar bin Ayyash sama Hafiz. Hamzah perawinya adalah Khalaf dan Khallad dari Sulaim. Al-Kisai yang masyhur adalah Ad-Duri sama Abu Al-Harith. Nah, ini nama-nama para imam qiraat. Kemudian yang paling akhir dari tumbuh kembang dan penyebaran halaqat Qur'aniyah adalah beliau di sini menyinggung kaitannya dengan saking betul-betul cintanya umat terhadap Al-Qur'an di masa itu, di masa salaf, ada anak-anak kecil yang bahkan belum balik tapi sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran. Atfalus salaf fi halqat Al-Quranil Karim. Anak-anak para salaf di dalam halaqat Al-Quranul Karim. Kana lil atfali wal fityani min ihtimamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tashji'ihi ala hifdhi wa tilawati ma yatanazzalu alaihi minal Qur'anil Karim nasibun wafir. Nah, jadi Rasulullah itu, jadi nasibun wafir itu isimnya kana. Isimnya kana itu nasibun wafir. Lil atfal khobarnya kana. Bayangkan. Ini isimnya kana itu setelah 2 baris baru dikasih. Jadi Rasulullah itu punya perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak dan para pemuda untuk dimotivasi membaca dan menghafalkan Al-Quran. Fahuwa, ini cara Rasulullah memotivasi. Fahuwa, yang pertama cara Rasulullah untuk garis bawah, tarotan yusi man yukhalituhu minhum bidzalik. Cara Rasulullah memotivasi anak-anak muda atau anak-anak ketika itu adalah kadang beliau itu memberikan wasiat kepada mereka yang bergelut atau bareng dengan beliau. Khalid itu kan ya bercengkrama bareng, hidup bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, tarotan yusi man yukhalituhu minhum bidzalika. Maka kan Rasulullah pernah bersabda kepada Anas, padahal ketika itu Anas kan masih muda sekali kan gitu. Ya bunayya la taghfal an qiraatil Qur'an idza asbahta wa idza amsayta. Wahai anakku tersayang, janganlah kamu lalai dari Al-Qur'an, lalai dari membaca Al-Qur'an ketika pagi dan ketika sore. Fa innal Qur'ana yuhyil qalba al-mayyit. Sesungguhnya Al-Qur'an itu menghidupkan hati yang mati. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Harusnya gitu. Ada orang baca Quran, ngafal Quran, murojaah terus, tapi kok mungkarnya juga terus, istiqomah. Nah itu ya pertanyaan, tanda tanya besar ya. Kok iso Watarotan, yang kedua, yubdi ijabahu bi tilawatil atfal. Kadang cara beliau memberikan motivasi perhatian adalah beliau menampakkan ijabahu, kekaguman beliau bi tilawatil atfal, dengan bacaannya anak-anak, tasjian, sebagai motivasi lahum ala tsabati wa ziyadah, supaya terus istiqomah dan semakin meningkat. Yang ketiga, paragraf berikutnya, cara beliau memberikan perhatian dan motivasi untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Wa taratan ukhra yunabbihu ashabahu minal aba ila hadzal fadlil azim. Kadang beliau yunabbih, mengingatkan, memberikan perhatian, ashabahu minal aba, kepada para sahabat beliau dari kalangan bapak-bapak, ila hadzal fadlil azim, memberikan perhatian, mengingatkan atas atau kepada kemuliaan atau keagungan fadilah yang agung ini.
Wa annal Qur'an innama huwa 'alal haqiqati hafidun liman yahfaduhu. Sejatinya Al-Qur'an itu adalah penjaga yang akan memelihara atau melindungi orang yang menjaganya, menghafalnya. Wa amanun wa salamatun minal afat litalihi wa qari'ihi. Keamanan dan keselamatan dari beragam macam bencana dan musibah bagi orang yang membaca dan melantunkan Al-Qur'an. Walida, halaman 41 paragraf atas. Walida, nah, buah dari 3 cara Rasulullah atau 3 bentuk perhatian dan motivasi Rasulullah ini adalah apa? Faqad tanafasas sahabatu fi tahfidil Qur'anil Karim. Para sahabat saling berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Qur'an. Jadi apa ya? Aura semangat terhadap sesuatu itu betul-betul diciptakan langsung oleh pimpinan tertinggi. Itu. Jadi kalau pimpinan tertingginya tidak bisa memberikan motivasi, tidak bisa memberikan aura, ya repot, susah, kan gitu. Dan nanti kadang bisa jadi antum akan bertugas di tempat di mana di situ ada program tahfidz, tapi orang-orang tuanya tidak support, kan gitu. Atau kalaupun support kurang bisa memberikan motivasi atau aura. Nah, ketika antum mendapati kondisi yang seperti itu, maka antum yang harus bisa menjadi icon, harus bisa menjadi motivator, kan gitu, menjadi inspirasi anak-anak dalam hal Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian ya udahlah, program tahfidz cuma buat gaya-gayaan doang ternyata di sini. Terus malah antum juga ikut-ikutan gaya-gayaan doang. Kan gitu. Nah, kalau pada subuh malah main game misalkan, waktunya apa nyimak halaqah malah antum tidur misalkan, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Dan tidak cuma para sahabat, wa azwajuhum, istri mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka, fil buyut, di rumah-rumah. Hatta ruwiya, sampai diriwayatkan itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah kana yamurru ala buyutil ansor. Beliau satu ketika lewat di pemukiman rumahnya sahabat Ansor, yastami'u ila nadiyi aswatihim bil qiraah. Beliau mendengarkan ada gema suara bacaan Al-Qur'an. Jadi lewat depan rumah itu ada suara ngaji, bapak ibu sama anak-anaknya. Lewat ada suara ngaji gitu. Kalau hari ini kita lewat depan rumah orang, yang terdengar apa? Karaoke, TikTok, sembuh. Kalau nyetel dangdut buanter kenceng-kenceng, tetangga tidak boleh marah, kan itu hak asasi, hak saya, ini speaker saya kok, kenapa nggak boleh nyetel banter-banter? Tapi nanti begitu kita nyetel murotal kenceng, api musir jin taye. Kan gitu. Makana yaqul inni la'arifu rufaqatal asy'ariyina bil-laili khina yadkhulun wa a'rifu manazilahum min aswatin bil Qur'an bil-lail wa in kuntu lam ara manazilahum khina nazalu bin-nahar. Jadi Rasul itu betul-betul tahu orang-orang Asy'ariyin. Asy'ari ini dari sukunya atau kalangannya Abu Musa al-Asy'ari itu. Ketika malam hari mereka masuk rumah, dan beliau tahu rumah mereka bukan dari bentuknya atau posisinya atau letaknya, tapi dari suara yang keluar dari rumah itu. Karena Abu Musa al-Asy'ari kan dipuji oleh Rasulullah katanya dengan suara beliau, gitu. Jadi tahu rumahnya itu karena bacaan Al-Qur'an yang terdengar dari rumah tersebut. Kan itu. Kalau hari ini itu tadi nosoro dangdut cakae. Kan itu. Wa kadzalika kana ashabuhu min ba'dihi. Demikian pula perhatian Rasulullah dengan 3 cara tadi itu diwarisi oleh para sahabat. Kan gitu. Diwarisi oleh para sahabat, diterapkan dan dihidupkan lagi oleh
oleh para sahabat. Sampai-sampai kan kalau dalam paragraf itu ya, paragraf yang wa kadzalika kan ashabu min ba'di itu kan kisahnya Abdullah bin Mas'ud memberikan wasiat kepada anak-anak beliau ketika sudah menjelang wafat. Memberikan wasiat kepada anak-anak beliau untuk apa? Untuk banyak membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Setiap malam. Nah, ketika Utsman berada di sisi Abdullah bin Mas'ud, Utsman kan berkata, ala amuru laka bi'ata, bukankah sudah saya perintahkan kamu untuk memberikan pemberian kepada anak-anakmu? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, la hajatali bihi, aku tidak butuh terhadap itu. Utsman berkata, lah terus gimana anak-anakmu setelah kamu meninggal nanti gimana kalau kamu tidak punya tidak punya harta, tidak punya pemberian? Maka kemudian Abdul bin Mas'ud berkata, kamu mengkhawatirkan anak-anak saya nanti jadi fakir. Aku tuh sudah nyuruh mereka untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Dan aku mendengar Rasulullah bersabda, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam maka tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Gitu. Jadi wasiat-wasiat terkait dengan Al-Quran ini juga dilakukan oleh para sahabat untuk anak-anak beliau dan untuk generasi setelahnya, kan gitu. Paragraf berikutnya itu juga bagaimana Abdullah bin Mas'ud mewasiatkan untuk membaca surat Tabarok dan surat-surat yang lain. Begitu. Kemudian halaman 42, paragraf kedua, waqad ta'assa dan sungguh telah meneladani salaful ummah wa khalafuha, para salaf dan kholafnya, bihadal fi'l, terhadap aktivitas atau perbuatan ini. Jadi yang tiga tadi itu Rasulullah diwariskan kepada para sahabat, dan para salaf meneladani hal itu juga kepada para sahabat. Wa asbaha ta'limul atfali al-Qur'an aula wajibati tarbiyah wa akidiha. Akhirnya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak menjadi kewajiban pendidikan yang paling diprioritaskan dan paling diutamakan. Aula, paling diprioritaskan, wajibati tarbiyah, kewajiban pendidikan. Ibnu Khaldun berkata, ta'limul walidaini lil Qur'an syiarun min sya'airiddin, mengajarkan kedua orang tua mengajarkan Al-Quran merupakan bagian dari syiar-syiar agama. Akhadha bihi ahlul millah wa daraju alaihi fi jami'i amsarihim. Cuma memang ada pendapat yang nanti menyebutkan bahwa ya, harusnya Al-Quran itu nanti dulu. Kalau anak-anak sudah hafal Al-Quran padahal mereka belum paham, nanti khawatirnya hanya sekedar hafal tapi tidak paham artinya atau esensinya. Di kutab-kutab juga diajarkan cara yang sama. Paragraf berikutnya, waqad kana lima yusamma bil katatib. Al-katatib jamak dari kutab. Kutab itu apa? Footnote nomor 4 untuk melihat muassasat ta'limiyah wujidat mundu ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lembaga-lembaga pendidikan atau pengajaran yang sudah ada sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kutab-kutab ini juga diajarkan yang menjadi kurikulum pertama adalah Al-Quran. Bagaimana metode kutab? Ada di halaman 43, paragraf pertama. Ala anna ahamma ma kana yadrusuhu sabiyyu fil kuttabi huwa, yang paling penting untuk dipelajari pertama kali oleh anak adalah hifdzul Qur'anil Karim, menghafalkan Al-Quran. Alat tariqatil jam'iyati awil fardiyah, dengan metode bersama-sama atau individu. Id yabda'ul muallim, seorang guru atau yang kita sebut tadi sebagai arif, memulai bi ayatin, satu ayat,
yuraddiduha as-sibyanu min ba'dihi, kemudian diikuti oleh anak-anak setelah si arif atau guru membaca satu ayat. Walikulli sabiyyin lauhun yaktubu fihi, masing-masing anak membawa lauh. Lauh itu kalau apa ya, dulu itu kayak punya papan untuk nulis itu, untuk nyatet. Antum pernah tahu nggak? Ini papan pakai untuk belajar nulis, tapi ya setelah dihafal dihapus. Bukan buku, lauh namanya. Lauh. Seperti metodenya di Sudan, di Mauritania kan banyak yang seperti itu. Jadi tulis, dihafal, setelah hafal hapus, udah nggak punya catatan. Catatannya langsung di sini. Lauh namanya. Tsumma yamhuhu liyaktuba syai'an jadidan. Kemudian si anak menghapusnya untuk menulis lagi yang baru. Wa idza ma atamma as-sabiyyu marhalat at-ta'lim fil kutab jaza imtihanan fi ma hafidha minal Qur'an. Kalau sudah sempurna fase taklim di kutab, maka anak ini boleh untuk ikut ujian tahfidz, ujian hafalan Al-Qur'an. Wa fil kitabah, dan tulisan Al-Qur'an. Wa imtihanu hifdzil Qur'an yu'rafu bil khutmah. Ujian hafalan Al-Qur'an itu diketahui dengan khutmah, dengan khatam. Nah, antum melihat itu. Foto nomor 1 di buku At-Tarbiyah fil Islam tulisan Al-Ahwani, itu Abu Bakar bin Al-Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan bahwa taklimul Quran itu hendaknya diakhirkan aja sampai usia anak 15 tahun. Rogiba atau rogoba ayu akhiro taklimal Quran lisobi hatta sinnal khamisah asyrah. Jadi pengajaran Al-Quran itu kalau untuk anak ya ditunda sampai dia usia 15 tahun. Nah, terus apa yang dipelajari sebelumnya? Wa ayyabda'a bi ta'allumi syi'ri wal arabiyyah. Jadi sebelum menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu di masa penantian sampai berusia 15 tahun itu yang dipelajari adalah syair dan bahasa Arab. Nah, kalau al-arabiyyah berarti ya tidak hanya nahwu, shorof, balaghah, imla, ada sekitar 17 cabang ilmu kalau berbicara tentang bahasa Arab. Wa qala, beliau berkata, wa ya ghaflatu ahli biladina fi ayyuk khadas sabiyu bi kitabillahi fi awali amrihi yaqra'u ma la yafham, gitu. Jadi kekhawatiran beliau itu apa? Anak-anak itu membaca sesuatu yang dia tidak paham. Kan itu. Karena apa? Karena pertama kali belum tahu bahasa Arab, belum tahu nahwu shorof, belum tahu balaghahnya maksudnya apa, kedudukannya bagaimana, kan gitu. Tapi kalau Ibnu Khaldun itu kan disanggah oleh Ibnu Khaldun. Oleh Ibnu Khaldun ya enggak. Jadi kenapa Al-Quran dulu ya? Tabarruk dan mengharapkan pahala dari Al-Quran. Jadi metodenya kutab, kalau diringkas gimana? Metode kutab. Pertama, guru membaca satu ayat. Terus murid menirukan. Menirukan di sini berarti menirukan bacaannya. Yang ketiga, murid menulis di lauh. Terus murid menghapus tulisan setelah hafal, ya kan? Baru kemudian ulang lagi dari proses 1 sampai 4. Itu kan? Ini anak-anak kumpul, gurunya baca, ditirukan, dicatat, ditulis, dihafal, sudah hafal dihapus. Tambah lagi, hafal lagi, catat, hafal, hapus lagi, gitu seterusnya. Sehingga akhirnya apa? Anak-anak itu ya hafal, ya tahu tulisan.
Ya hafal ya tahu tulisan. Kadang kan kita itu hafal tapi nulisnya salah. Nulisnya salah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kalau orang yang tidak tahu tulisan, itu alam taro nanti disambung semua. Karena mim itu kan bisa nyambung dengan huruf setelahnya kan. Jadi nulisnya nanti gini nanti. Alam taro. Alam taro. Ya, kalau diharokati bener alam taro. Ya. Tapi karena tidak tahu tulisan, makanya akhirnya nanti bisa terjadi kekeliruan seperti itu.